Hari ini, gua mau bahas hal-hal yang misterius nih guys. Kasus kematian Elisa Lam. Kasus ini sih udah lama banget, sekitar 8 tahun yang lalu. Gue tertarik banget pengen bahas kasus ini, karena entahlah, menurut gue complicated banget gitu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Banyak perdebatan di antara netizen menanggapi kasus ini, meskipun polisi sudah menutup kasus ini dengan menyatakan bahwa Elisa Lam mengalami kecelakaan atau incidental drowning. Ditambah fakta bahwa korban mengidap penyakit bipolar disorder. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, penyakit bipolar disorder itu apa? Itu penyakit semacam penyakit gangguan mental di mana seseorang kan mengalami perubahan mood secara ekstrim. Jadi suka-suka dia aja mau kayak gimana. Moodnya tergantung hari itu dia lagi mood apa. Elisa Lam atau Lam Hoi nama kantonnya, lahir 30 April tahun 1991. Dia adalah seorang mahasiswi University of British Columbia di Kanada. Pada awal Januari 2013, Elisa Lam melakukan perjalanan yang disebut West Coast Tour. Pada tanggal 26 Januari 2013, dia tiba di Los Angeles dan memutuskan untuk check-in di Hotel Cecil. Dan disinilah awal mula kejadian perkara kasus ini. Hotel ini terkenal dengan reputasi horornya, bukan reputasi bintang 5 dan lain-lain. Karena di sini pernah terjadi kasus kriminal, pembunuhan, bunuh diri, dan kasus kematian yang nggak bisa diungkapkan. Di Hotel Cecil ini juga pernah ditempati oleh pembunuh berantai, Richard Ramirez, Jack Unterweger, tahun 1991. Dan juga kasus Elizabeth Short, atau dikenal dengan Black Dahlia, yang dimutilasi juga ada kaitannya dengan hotel ini. Jadi buat kalian yang belum tahu Black Dahlia, nih gue kasih lihat. Tapi hari ini gue nggak lagi pengen ngebahas Black Dahlia. Oke, nanti mungkin di next time gue akan ngebahas itu. Elisa menginap di lantai 5 dan berbagi kamar dengan seorang tamu hotel. Namun teman sekamarnya itu hanya bertahan 2 hari saja nih, dan memutuskan untuk pindah kamar dengan alasan Elisa kerap berperilaku aneh. Elisa masih berhubungan kontak dengan orang tuanya di British. Namun, pada tanggal 31 Januari 2013, orang tuanya kehilangan kontak nih dengan si Elisa. Dan menurut mereka, seharusnya hari itu Elisa akan check out dari Hotel Cecil dan melanjutkan perjalanan trip berikutnya. Namun ternyata Elisa menghilang. Orang tua Elisa pun menghubungi kepolisian Los Angeles atau dikenal dengan LAPD. Dan inilah laporannya. LAPD mencari beberapa saksi, memeriksa kamar Elisa, dan bahkan mengerahkan anjing pelacak. Namun nihil. Tepatnya 13 Februari, LAPD merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel, dan inilah rekamannya. Jika kalian melihat rekaman video tersebut, kalian akan melihat banyak sekali keanehan. Yang pertama, Elisa Lam memencet banyak banget tombol di lift itu, dan lift itu nggak ketutup gitu. Elisa berdiri di samping kontrol panel lift, seolah dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Kemudian Elisa mengecek keluar lift dan melihat apakah ada yang mengikuti dia atau tidak. Dia menunjukkan langkah kaki yang begitu aneh. Lalu dia berdiri di depan lift, seolah dia sedang berbicara dengan seseorang. Dan entah kenapa, ada bagian yang sangat aneh, di mana Elisa melakukan gerakan yang sangat nggak wajar menurut gue. Dari kejadian di lift itu, terakhir nih, spot terakhir di mana dia kelihatan
dan spot terakhir polisi kehilangan jejak akan dia. Lift di Hotel Cecil tidak bisa menutup secara otomatis dikarenakan lift tersebut merupakan lift model lama, berbeda dengan lift model sekarang yang jika kita memencet angka selang beberapa menit, pintu lift akan tertutup secara otomatis. Oh my I mean, Jesus what was Christ. really going on inside of this elevator? What was going on? I have no idea. I don't think we'll ever know. Don't let that door close on me. She got in here, She pressed these buttons. pressed the middle buttons. The CCTV camera was here, which is Yeah. right there. Up there now, guys. So this would be, yeah. I'm just making sure this doesn't shut. So this would be the angle they would get. And her coming in all paranoid. We're inside the same elevator shaft as Lisa Lam was. But Joey, what's crazy, and now I don't know if you guys realize this, but she got out of this elevator a few times. This elevator door did not shut. The very last time that she was seen and walked out of this elevator for the last time, the door shut immediately. So check this out. Let's. What did she see when she came outside and looked to the left and right? Nothing on this side. Nothing on that side. And as you can see, guys, this elevator door shuts immediately. It does shut immediately. Room 506. Without further ado, You guys ready? you guys ready? Okay. Let's go. Oh my God. All right, guys. We are in. Elisa Lam's room. This is where, yeah, this is where Elisa Lam stayed. Room 506. Everything has been gutted out. But how creepy is this? This room is completely gutted. Tepatnya tanggal 19 Februari 2013, para tamu Hotel Cecil mengeluhkan masalah air hotel tersebut dan beberapa bahkan mengeluhkan air yang berbau dan berwarna agak kehitaman. Menanggapi hal tersebut, pihak hotel memeriksa tangki air yang terletak di atap hotel. Sedikit informasi buat kalian nih guys, bahwa akses menuju ke atap hotel tersebut ditutup dan tidak bisa dibuka kecuali oleh pihak Hotel Cecil. Bahkan ada alarmnya. Dan ketika staf hotel membuka tangki air, apa yang ditemukan? Coba. Ya, Elisa Lam mengambang di atas tangki air tersebut. Yaitu mayatnya dia. Ini ilustrasi fotonya. Oke, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dilakukan dan atau apa yang terjadi pada Elisa saat di lift? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin gadis berusia 21 tahun pergi ke atap hotel yang aksesnya saja ditutup dan dia masuk ke dalam tangki air dalam keadaan tertutup? By the way, ini tangki airnya bukan seperti yang kalian tahu, toren yang biasa seperti ini. Tapi ini tangki airnya itu benar-benar berat tutupnya aja itu 20 lbs atau sekitar 9 kg ya. Jadi kalian bayangin dia saat dia manjat, terus dia masuk, terus dia nutup tuh tangki dengan rapat. Wah, itu sulit banget sih ya. Menurut gue sih sulit banget, karena dari dalam mungkin gak ada pegangan buat menarik ketutup gitu ya. So guys, jadi gimana nih menurut kalian kasusnya? Apa sih penyebab kematiannya? Komen di bawah ya, ditunggu.